Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Salehan, Tagana Bukit Tinggi. Hari ini teman-teman, kita akan coba mengingat kembali, merefresh kembali tentang apa yang selama ini kita di lapangan lakukan, yaitu tentang kita sering melakukan distribusi logistik, menangani bencana, kemudian distribusi logistik. Kita akan coba mengulas sedikit, mengingat sedikit tentang analisis kebutuhan logistik, kalau boleh ditambahkan korban bencana. Ini adalah tugas pokok kita, di mana teman-teman Tagana sering ke lapangan, ada kebakaran, ada banjir, mendata, kemudian membawa logistik dari gudang logistik Dinas Sosial Kota Kabupaten setempat atau dari provinsi, atau yang terbaru kejadian di Pasaman, kita menyalurkan distribusi logistik yang berasal dari Kementerian Sosial. Namun tidak usah kita berpikir terlalu besar, terlalu kecil, kita menganalisa kebutuhan logistik tingkat-tingkat kecil desa RT, sehingga begitu kita dapat penugasan bencana yang lebih besar, mungkin ilmu ini akan bisa membantu sedikit. Demikian mungkin untuk pembukaan dulu. Kita akan coba nanti masuk ke pembahasan tentang analisis logistik. Ini tidak baku, langkah-langkahnya tidak baku, tidak mesti diikuti seperti ini, tergantung bagaimana teman-teman menangkap daripada tugas itu. Baik, kawan-kawan semua, biasanya kita belajar, kalau teman-teman yang Tagana muda itu belajarnya di awal-awal adalah analisis kebutuhan logistik. Saya akan menambahkan di sini dengan tambahan plus, yaitu manajemen distribusi logistik. Ya, jadi manajemen distribusi logistik. Kenapa manajemen distribusi logistik ini kita juga singgung? Karena masih ada kaitannya. Sebenarnya pembahasan agak terpisah, tetapi ada kemungkinan setelah kita menyusun logistiknya, menghitung logistiknya, ada perintah lanjutan untuk sekaligus mendistribusikannya. Harus kita ingat, kita timbang-timbang dulu. Baik, kajian pokok kita sekarang adalah analisis kebutuhan logistik. Kalau yang kita dengar, apa itu logistik, teori dan sebagainya, udah tidak usah kita panjang-panjangkan. Kita hanya yang menyangkut kita saja. Menurut saya, analisis kebutuhan logistik itu adalah kegiatan penghitungan perkiraan kebutuhan logistik untuk korban bencana. Kalau kita menangani korban bencana, bisa saja untuk daerah-daerah lain, kepentingan lain, kebutuhan analisis logistik. Jadi, analisis kebutuhan logistik itu adalah bagaimana cara kita menghitung, bagaimana kita memperkirakan berdasarkan data dan kebutuhan lapangannya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah menuju melakukan penghitungan logistik itu, ada langkah yang harus kita laksanakan. Berarti ini seperti petugas, ada petugas logistik disuruh menghitung, ada bisa kelompok, ada disuruh individu kerjanya, ada 2-3 orang atau mungkin dinas sosial, berupa tim. Jadi kita anggap kita sebagai petugas penghitung. Pertama, lakukan koordinasi. Saya yakin teman-teman paham, setiap kegiatan itu pasti koordinasi dulu. Siapa petugasnya yang akan ditunjuk, mampu nggak dia? Kita mau ngitung logistik untuk siapa? Ya, jadi koordinasi itu tugasnya adalah mencari informasi tentang tugas yang akan dilaksanakan. Logistiknya untuk siapa? Untuk korban jenis apa? Ya kan gitu. Datanya apa sudah ada, apa belum, itu koordinasi. Baik, langkah berikutnya adalah kumpulkan data. Kumpulkan data. Apa gunanya data dikumpulkan? Tentu karena kita akan mengurus logistik, kita harus tahu data yang kita gunakan adalah data paling minimal adalah A. Berapa jumlah kakak? Berapa jumlah jiwa? Nanti data ini berkembang. Mana tahu kita ketemu data yang sudah terpilah. Kakak segini, jiwa ada bayi berapa? Sekali lagi saya ulang, langkahnya tadi koordinasi, kemudian kumpulkan data. Data yang paling minimal, saya ulangi kembali karena ini penting sekali. Namanya menghitung logistik itu kita harus tahu berapa yang akan dikasih, berapa kakaknya, berapa jiwa. Kalau ketemu data yang terpilah, itu kerja kita akan lebih rumit. Baik,
Kemudian setelah kita mengadakan pengumpulan data, kita harus tahu persis logistik yang kita sediakan itu untuk masa berapa hari. Ya. Tentukan masa pakai logistik. Artinya masa kebutuhan logistiknya untuk berapa hari. Umpamanya kita akan menghitung hanya untuk 3 hari, 5 hari, dan seterusnya. Penting karena perkaliannya berdasarkan ada nanti logistik yang dihitung berdasarkan hari, ya, kenali barang-barang. Kalau di tentara itu namanya bekal, yaitu logistik yang akan diberikan itu untuk siapa. Jadi kenali logistik untuk siapa. Untuk siapanya ini apakah dia nanti diperuntukkan bagi kakak atau untuk jiwa. Kemudian data sudah, artinya data ini kembali ke data, kumpulkan data. Yang kelima adalah data yang pasti. Tadi kita baru mengumpulkan, kemudian data pasti yang akan kita hitung. Saat kita menghitung, apabila ada pertambahan data, teman-teman tinggal menambahkan atau mengabaikannya terlebih dahulu. Nanti pada data tambahan, ya, data pasti. Baik. Yang perlu kita dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, yang perlu akan kita kenali adalah kenali logistik itu untuk siapa peruntukannya. Ya, ada kertas kosong. Coba tadi sudah sebutkan contohnya ya. Jadi mengenali, bahasanya lompat-lompat, mohon maaf ya, mengenali jenis barang untuk peruntukan. Saya berharap teman-teman kalau agak sulit nanti dari suara bisa. Pertama tenda, kenali. Tenda untuk siapa? Kebutuhan kakak. Selimut untuk hitungannya jiwa atau kakak? Jiwa. Matras begitu juga. Jiwa. Family kit untuk siapa? Kakak. Family kit. Kakak, maaf. Ya, kakak. Baby kit? Jiwa. Baby ya. Perlengkapan masak? Kakak. Pahami itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita menghitung berapa kebutuhan tenda, kita hitung jiwanya. Tidak benar. Bukan tidak efektif lagi, tidak benar. Kemudian ini yang paling penting teman-teman ingat-ingat sepanjang masa. Untuk menghitung beras, kebutuhan beras jiwa per hari itu berapa? Itu memang ada rumusnya. Hitungnya adalah 400 gram kali jiwa kali hari. Makanya tadi di sini ada kenali, tentukan masa pakai, itu maksud saya. Kalau teman-teman ini ada tanggap darurat seminggu nih, teman-teman mau menghitung sekaligus seminggu, silakan. Karena kita takut datanya nanti berkembang. Data yang ada saja dulu untuk 3 hari. Ya. Beras 40 gram kali jiwa kali hari. 100 gram. Kita sudah masuk bekalnya yang untuk permakanan. Jadi menghitungnya mulai dipilah dulu ya. Waktu menghitung dipilah dulu. Pertama kebutuhan papan istilahnya. Kebutuhan tenda semuanya papan lah kita sebutnya. Kemudian baru kebutuhan pangan. Beras, minyak. Minyak itu bisa saja teman-teman menghitungnya lebih praktis, menghitungnya itu adalah kebutuhan kakak. Minyak pokoknya 1 kakak 5 liter. Ya kan? Kemudian telur, tidak usah biji teman-teman. Kalau teman-teman menghitung biji, tidak masalah. Pokoknya kita mau bikin telur, bikin saja pokoknya 5 kakak ya. Kita simulasikan 5 kakak. Telur untuk 5 kakak, pokoknya 5 kali 1 papan. Atau 5 kali 30 butir ke 1 papan. Nanti jumlahnya 150 butir. Satuannya diberikan. Nanti dalam penyusunan RAB-nya akan nampak satuannya. Kemudian masalah supermi. Supermi itu banyak yang bertanya, bagaimana cara menghitungnya? Oh, 1 hari itu berapa kebutuhan orang untuk 1 kakak? 1 jiwa itu berapa supermi? Terlalu rumit. Lemparkan saja supermi itu menjadi kebutuhan kakak. Caranya gimana? 1 kakak butuh supermi 1 kardus 1 hari. Lebih dari cukup. Atau dalam 3 hari itu, kita kan hitung 3 hari tadi itu kayak kakak
1 kardus supermi kali 5 kakak kali 3 hari. Jumlahnya berapa? 15 kardus. Karena kalau teman-teman menghitungnya bungkus mas, hasilnya bungkus. Nanti akan berjumlah namanya kakak jiwanya itu ada 15 kali 3 45 bungkus. 1 dos isinya 24, akan ada nanti yang dikeluarkan merepotkan pihak logistik yang akan membagi. Sarden juga begitu, kalau sarden ini spesifik. Sarden, makanan-makanan seperti sarden itu atau kebutuhan roti segala macam, teman-teman bisa mengambil mengambil karena kebijakan inisiatif mau diberi dia untuk 3 hari itu, pokoknya 1 jiwa itu kali saja 1 jiwa makan sarden itu 1, berarti dalam 3 hari kan 1 jiwa, nah kali lah. Jadi sarden kebutuhannya jiwa 15 jiwa kali 3 kaleng 1 hari kali 3 hari. Satuannya apa kalau sarden? Kaleng. Bukan helai, bukan kardus. Karena kita sendiri tidak tahu satu sarden itu ada yang besar kecil, jumlahnya berapa. Kita tidak tahu. Ini dia. Jadi mengenali jenis barang untuk peruntukan kepada siapa. Itu langkah kita tadi. Setelah mengumpulkan data dapat, tentukan masa pakai yang 3 hari tadi, kemudian kenali logistik itu untuk siapa. Ya, yang terakhir sebelum kita menghitung, kembali diupdate datanya mas, karena data bergerak pada lapangan itu, pastikan sebelum pena berdiri data sudah benar. Pada saat tim penghitungan berjalan, ada data tambahan, pisahkan data yang baru datang, supaya nanti dalam istilahnya kebutuhan logistik tambahan hari berikutnya menjadi setelah distribusi pertama tadi yang 15 jiwa tadi, 5 kakak 15 jiwa tadi, contohlah ada tambahan 1 kakak ya, pada hari berikutnya akan terpisah sampai hari ketiganya, baru nanti hari keempatnya menjadi 6 kakak sekian jiwa. Paham kira-kira ya sampai sini ya? Tidak terlalu sulit. Baik, kemudian kawan-kawan sekalian, dalam penghitungan ini kita membutuhkan kolom seperti ini untuk memudahkan penghitungannya. Kolom ini bisa dipampang nanti di posko, karena nanti akan ada keterangan-keterangan di sini. Nah, jangan lupa membuat di sini lokasi kejadian, ya kan? Kemudian datanya berapa kakak, berapa ji. Kita simulasikan 5 kakak dengan 17 jiwa. Nomor 1. Bikinlah di sini tenda. Kebutuhan 5, dibikin perkaliannya. Kali 1 unit kali tidak ada. Berarti jumlah berapa? 5. Ini kenapa ada kolom keterangan? Kalau dia memang begitu nanti skala logistik kita ini disetujui dan dikirim logistiknya, memang cukup 5, keterangannya cukup. Atau tidak perlu keterangan gini. Kalau ada nanti belum tercukupi kurang 1, itu gunanya kolom keterangan. Yang kedua, selanjutnya apa tadi? Selimut. Selimut kakak jiwa. Jiwa berapa jiwanya? 17. Dibikin di sini ya, selimut 17 jiwa kali 1 apa? Tambah. Hasilnya di sini. Hasilnya berapa Pak Yu? 17. Tambah. Begitu seterusnya. Masuk beras. Nah, masuk beras. Berapa kebutuhan kita? 400 gram. Kali 17 kali 3 hari. Jumlahnya hitung sama kalkulator. Ini kebutuhannya. Jadi kebutuhan logistik ini diurut dulu teman-teman. Dari mulai kebutuhan untuk kebutuhan papan, tenda tadi, kemudian kebutuhan papan itu terdiri dari kebutuhan untuk dia tidur, kebutuhan tidurnya, kebutuhan perlengkapannya, family kit berapa, urut dulu kebutuhan kakak berapa, kebutuhan jiwa berapa. Kemudian setelah itu barulah kita masuk kebutuhan untuk pangan. Ada beras. Usahakan teman-teman kebutuhan makanan ini ada berasnya sudah ada, lauk pauknya yang mudah didapat, tidak memerlukan di lapangan di tempat pengungsian, tidak memerlukan penanganan khusus. Jadi setlah keperluan mereka berupa
mie instan, makanan kaleng, makanan siap saji, roti kering, dan lain sebagainya. Kalau data kita belum ada data kebutuhan spesifik, kayak perempuan berapa, bayi berapa, itu tidak ada di sini. Setelah itu teman-teman, semua kebutuhan digaris, dibikin tanggal pembuatan, contoh Padang, tanggal sekian-sekian, bikinlah di sini petugas yang membuat tanda tangan. Ini akan menjadi namanya data kebutuhan logistik. Hitung bersama-sama dengan teliti untuk kebutuhan berapa hari. Nah, di sini orang akan tahu ini kebutuhan sekian-sekian. Jadi makanya di sini dibikinkan kali 3 hari, kali 17. Satuan jangan lupa. Kalau super mie tadi jatuhnya dus. Kalau sarden satuannya kaleng. Kalau selimut satuannya lembar. Kalau tenda satuannya yu. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan nanti. Baik, inilah data kolom data kebutuhan analisis logistik yang memuat data logistik tempat kejadian, jumlah kata, jumlah jiwa. Kita berbicara saat kita sedang hari pertama nyusun cuma ada 5 kata, 17 jiwa. Ya kan? Hari keduanya ada laporan lagi. Barangnya bertambah orangnya. Maka kebutuhan logistiknya dipisah menjadi kebutuhan data logistik tambahan sampai hari keempat. Karena hari kita nyusun hari 3 supaya tidak kacau. Dibikin berdampingan, jangan jauhkan. Nah, hari keempat gabungkanlah data yang tadi masuk dan sebagainya. Sebaiknya data ini terkumpul dalam satu lembaran atau satu tempat, satu logistik. Makanya ada 2 kelurahan, 3 kelurahan. Nanti baru pada waktu mendistribusikan baru dipecah. Kebutuhan nanti turunannya ini ada kebutuhan daerah apanya kelurahan. Demikian analisis kebutuhan logistik secara umum. Singkat itu saja kalau untuk kebutuhan logistik. Namun demikian di sini tadi ada tambahan manajemen distribusi logistik. Jadi kita akan bercerita bagaimana teman-teman kalau kita akan mendistribusikan logistik. Baik teman-teman sekalian, ini lain bidang artinya, tapi kita berasumsi setelah logistik disusun oleh petugas kita. Biasanya yang akan mendistribusikan juga tim dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, baik kota, kabupaten, karena tugas pokok kita adalah tugas logistik. Bagaimana kalau kita, teman-teman diperintahkan untuk membuat sebuah tim logistik? Sebelum kita bekerja, usahakan kita sudah tahu langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini gunanya adalah untuk memudahkan kita kerja. Nah, teman-teman kita banyak, tapi yang bisa ikut operasi logistik berapa orang harus didata. Nanti kita coba langkah-langkahnya di apa. Apakah langkah-langkah yang ditujukan ini baku? Tidak. Ini improvisasi di lapangan berdasarkan kebutuhan kerja, berdasarkan jumlah personil yang ikut, berdasarkan peralatan yang ada. Karena teman-teman di logistik itu pasti ada yang ngurus. Baik ya. Langkah pertamanya adalah tetap koordinasi. Orang yang diperintahkan, seorang koordinator yang diperintahkan, seorang komandan tim yang tetap berkoordinasi. Koordinasi kepada siapa? Ini tadi. Kepada posko, datanya mana? Dan logistiknya sudah ada atau belum? Nah kan gitu. Nah sekarang sampai di ngelola logistik itulah. Nanti macam-macam apa kita yang menampung logistik, tapi kita siapkan sebuah tim logistik. Tim logistik itu biasanya dia akan mengurusi logistik, tidak saja distribusinya. Kita akan coba nanti bagaimana, dari mana barang itu. Nah, kan gitu. Baik. Yang kedua, sama dengan langkah-langkah yang setiap kita operasi, tentukan jumlah personil. Berapa kawan-kawan kita yang bisa ikut? Asumsi 6. Ya kan gitu. Tidak bisa, kan nggak mungkin tanggal itu datang semua, ada kemungkinan. Kalau orang semakin banyak, kerja kita semakin mudah dalam menyusun personil. Yang kedua, buat struktur kerja. Nah, ini struktur komando. Sekali lagi, bagi teman-teman yang sudah pulang dari Tagana Madya, biasanya di situ diajarkan insiden commander, sistem, bahkan ada Tagana Madya yang spesialisasi membuat ini struktur komando. Jadi komando itu bisa dibikin untuk tingkat nasional, ya kan? Bisa di tingkat provinsi kita sehingga kerja kecil.
tetap ada insiden komando sistem. Artinya sistem komando dalam insiden dalam kejadian dalam penugasan. Pertama, ini adalah nama strukturnya adalah tim dengan struktur tim logistik, tim dislogistik misalnya, dislogistik. Siapa yang memadani? Seorang dan log. Komandan logistik. Komandan logistik dalam bekerja, dia akan memerlukan orang yang mencatat, yang mencatat, yang mencari data, yang mencari dari mana barang masuk, siapa nanti yang akan diterima. Bikinlah dia tentang bekerja, bukan sekretaris lah bagusnya, sekretariat. Tugasnya apa? Data. Data bisa masuk, data keluar, data distribusi, dan lain-lain. Ya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini tetap ada humas. Humas ini gunanya bisa dalam pengambilan, dalam distribusi nanti butuh dokumentasi, ya kan? Kemudian datang orang ujung-ujung gini, Pak, logistik ini kurang, logistik sana bertambah, ditangani terlebih dahulu oleh bagian perwira humas. Ya, ada lagi nanti di lapangan mengatakan minyak BBM saya habis, segala macam ada kendaraan, maka ditampung oleh humas. Jadi tidak semua komandan pusing kepala komandan logistik. Komandan tetap memimpin lokasi, mengawasi dan lain sebagainya. Saya lupa tadi di sini harus ada mana tadi langkah-langkah koordinasi jumlah ya, jumlah tentukan yang ketiga. Jadi jumlah sudah ya sebelum lompat ke sana, tentukan struktur kerja. Struktur kerja. Ini struktur kerja kita. Balik mari ya. Nah kemudian dalam sebuah organisasi kita butuh orang yang mengurusi apa? Mengurusi barang yang akan didistribusikan. Karena ini krusial Pak. Barang yang datang itu tidak begitu barang dari gudang yang akan didistribusi. Tidak ujuk-ujuk datang langsung dikirim ke mobil langsung dibawa, tidak. Adakan dulu penghitungan. Ya kan? Dihitung dulu. Di packing dulu. Satu keluarga berapa kebutuhan ditumpuk-tumpuk dulu. Dan yang lebih penting apa? Barang ini dicek kelayakan pakainya. Ya kan? Kelayakannya ya kan dari apa? Dari kerusakan, dari expire itu yang lebih penting dan lain-lain dicek dulu. Setelah barang dicek, dipacking, dibelah-belah, ditumpuk-tumpuk, dikalifikasikan ini untuk kelurahan A, ini kelurahan B, datanya ini yang berasal dari ini tadi. Kalau perlu BNMB address yang sudah disiapkan oleh sekretariat, ini tanda terima kalau butuh tanda terima. Kalau di Medan bencana besar biasanya tidak pakai tanda terima, tapi diserahkan ke wali negari, kirim ke wali negari. Nah kita kan mendistribusikannya biasanya lewat wali negari. Jarang sekali terjadi tagada itu rumah ke rumah, kecuali kebakaran 3 biji rumah. Baik ya. Kemudian barang sudah ada, apa yang lagi digunakan? Perwira transport. Siapa yang ada di sini? Ya jadi driver, supir yang akan mengurus supir, mobilnya bagaimana, dan ada petugas bongkar muat. Petugas bongkar muat kalau dia cuma 5 kardus lebih tidak ada masalah. Kalau satu truk besar tentu harus ada orang yang mengatur barang, mengikat barang. Nah, sampai di lokasi diturunkan, tetap aja petugas barang ini ikut kemari, ini, tumpukan itu, tumpukan itu supaya kasetnya nggak kusut. Oke ya. Kemudian kita juga membutuhkan petugas distribusi. Distribusi ini apa tugasnya? Ya kan, dialah yang akan nanti memastikan packing ini oleh tukang bongkar muat tadi itu, ya ini memang tumpukan ini untuk distribusi. Tugasnya adalah untuk membagi berdasarkan yang sudah dihitung. Dan jangan lupa ada pengawasan. Pengawasannya itu betul nggak di kebutuhan dia segitu, betul nggak nanti apa? Jangan lupa minta sama yang menerima. Pak, nanti waktu Bapak menyampaikan data-datanya sudah harus ada. Di sini, ini sistem kerja tim penyaluran distributif secara sederhana. Kalau teman-teman yang bertugas di sini ingin lagi menambah jenis penugasan, silakan. Mungkin dalam tadi saya hanya menganalisa sampai di sini. Itu struktur kerja. Dan ini sudah masuk, dia langsung masuk ke bagian keempat. Tentukan
itu tugas-tugasnya masing-masing struktur. Sudah ada, bikin saja di bawah sini. Jadi kalau teman-teman dibikin ini, bikin aja humas. Ya, karena ini kerjanya kan untuk kita di dalam komando, pimpin, ini, tidak banyak makan kertas. Demikian. Kemudian, yang kelima, teman-teman, tentukan alur daripada alur logistik itu. Ini sebenarnya kerja-kerja itu pedoman kita. Nah, kan gitu supaya kita sebagai komandan, sebenarnya ini itu komandan. Sebagai komandan alurnya. Begitu barang sudah siap, petugas gudang gimana? Kan tinggal nunggu, sudah dicek barangnya, kan tinggal nunggu itu. Tidak kita bertanya ke tukang angkut, tahu saya. Nah, mana tahu saya? Saya kan bukan urusan itu, saya cuma muat. Tidak ada kata gitu. Kita berurusan cukup ke komandannya, perwiranya. Barang sudah dipack, sudah dicek, sudah ada. Barang masuk juga begitu. Barang yang masuk cek dulu beratnya layak apa tidak. Superminya dicek, diambil sampel. Dibedah satu, tengok sampelnya. Apakah masa expiry-nya baik tuh. Kalau dia sudah masuk ke expiry 1, 2, 3 hari, jangan didistribusikan. Nah, kalau ketemu barang di lapangan ada expire, segera tindak lanjuti, ganti dengan barang yang baru, laporkan, tarik barang itu. Nah, alur distribusi logistik bagaimana? Pertama adalah ada data dulu yang berasal dari sekretariat. Dari data ini baru dikirim ke bagian barang. Barang ini loh bagian perwira barang namanya perwira distribusi barang. Ya ini datanya, maka dia akan memilah supermi sekian kardus dikirim. Tendanya 5 ditumpuk-tumpuk berdasarkan kebutuhan. Nah kemudian masuk dia setelah barang apa? Sama ini. Kemarin jalur ini sudah jalur distribusi sebenarnya, tapi lebih kemarin. Lalu serahkan setelah dibagi-bagi ini serahkan ke bagian pendistribusian, transport ya. Diberikan kepada transport. Itu dibawa selanjutnya dibawa ke distribusi dan kepada masyarakat. Ini alur, baru di sini tetap ada pengawasan. Kalau di lapangan ditemukan, Pak, sebenarnya logistik kok kurang, anggotanya bertambah risiko. Ya, dicatat, dinamakan, dibawa kemari dan selanjutnya dibawa ke sana. Untuk menjadi data tambahan seperti pemilu. Begitu kira-kira teman-teman sekalian, pelajaran kita tentang analisis kebutuhan logistik dan manajemen distribusi logistik. Apabila teman-teman disuruh memaparkan sistem kerja, supaya orang mudah memahaminya, dioret-oret seperti ini dulu. Bikin struktur organisasi. Langkah-langkah ini kan nggak perlu cuma ingat-ingat aja ya. Pastikan datanya berapa, jiwanya berapa. Nah, bikin tugas kamu adalah ini Danlog. Contoh saya Danlog ya. Tugas saya nanti akan memimpin, saya akan mengontrol, saya akan koordinasi dan sebagainya. Tulis ini tugas-tugasnya. Atau di bawah. Kalau ini kan gurunya guru TK. Jadi berserak-serak. Kalau guru yang lebih bagus dia lebih bagus. Nah kalau teman-teman dalam keadaan berlomba atau dinilai, ya kawan-kawan yang penting adalah kecantikan tidak menjadi segalanya. Karena kalau terlalu lama mengoret-oret, ukir-ukir dulu, kita kehilangan waktu, kehilangan banyak. Baik teman-teman sekalian, teman-teman Tagana khususnya, ini adalah sedikit analisa kebutuhan logistik kita, kemudian manajemen sederhana kita, yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita supaya kita profesional dalam bekerja, menjadi manajer-manajer di lapangan. Jika teman-teman yang bertugas sudah tahu fokus kerjanya ini, ngurusi data, ngurusi ini. Kalau dia nanti berhalangan, ini lumpuh, bisa ini fungsinya diambil. Humas ini selalu, jangan semua orang yang berurusan dengan urusan logistik, berurusan dengan komandan pusing malah ya. Camat datang, wali nagari datang, dihandle, mari dulu. Ini tugasnya koordinasi, memimpin, memastikan ini berjalan dan sebagainya. Baik, saya rasa cukup demikian, teman-teman Tagana. Mungkin paparan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kita refresh, saya belajar kembali, teman-teman mungkin yang sudah tahu bisa lebih hebat lagi menyusun, lebih cermat lagi. Nanti kita sama-sama akan belajar kembali agar apabila keterampilan ini dibutuhkan, diuji cobakan,
maka kita bisa menang. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya Salehan, Tagana Utama dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready?